Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Alhamdulillah, hari ini kita akan mempelajari tema baru, yaitu tema 7, perkembangan teknologi. Subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Nah, insya Allah hari ini kita akan mempelajari muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Nah, anak soleh-soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga ananda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah siapkan mengikuti pelajaran hari ini? Insya Allah siap ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, artinya, ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amal yang diterima. Amin. Materi pelajaran kita yang pertama hari ini adalah menemukan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Negara kita, Indonesia, kaya akan sumber daya alam. Di antaranya adalah sumber daya alam berupa tumbuhan. Berbagai jenis tumbuhan dibudidayakan untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang bermanfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Produk-produk pertanian itu dapat ditingkatkan manfaatnya dengan menggunakan teknologi yang disebut dengan teknologi pangan. Perkembangan teknologi pangan demikian pesatnya dan semakin memberikan manfaat bagi manusia. Informasi tentang produksi pangan dapat kita peroleh dari teks yang kita baca. Teks dapat berupa bacaan, gambar, ataupun tabel. Setelah membaca teks, kita dapat menemukan informasinya dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang teks tersebut. Nah, di buku Ananda pada halaman 5, buku 3D, ada sebuah teks dengan judul Penggunaan Teknologi Pangan pada Tempe. Tempe merupakan makanan khas Indonesia. Tempe disenangi oleh banyak kalangan dari segala usia, mulai dari anak-anak hingga dewasa menyukai tempe karena rasanya yang enak. Selain enak dan murah, tempe juga mengandung banyak sekali manfaat bagi tubuh. Di antaranya vitamin B2 dan asam lemak yang bermanfaat untuk tubuh kita. Tempe terbuat dari kedelai. Para pembuat tempe di pabrik menggunakan teknologi modern, sehingga pembuatan tempe menjadi lebih mudah. Proses pembuatan tempe diawali dengan fermentasi kedelai. Kedelai direndam seharian penuh dengan menggunakan air dingin. Setelah itu, biji kedelai dikukus hingga lunak. Selanjutnya, kedelai yang telah lunak ditiriskan. Ragi ditaburkan sedikit demi sedikit, lalu dibungkus dengan daun pisang atau plastik. Setelah kedelai dibungkus, diamkan selama 1 atau 2 hari hingga kacang kedelai tertutup jamur. Proses pembuatan tempe terus berkembang. Bangsa Indonesia awalnya menggunakan cara sederhana dalam membuat tempe. Namun, seiring perkembangan teknologi, pembuatan tempe beralih menggunakan alat-alat dan mesin yang lebih modern untuk memudahkan mereka dalam membuat tempe. Dengan adanya alat dan mesin, para pekerja dapat memproduksi tempe-tempe dengan lebih mudah dan efisien. Nah, anak soleh-soleha, dari teks tersebut kita dapat menemukan informasi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, misalnya pertanyaan mengenai mengapa tempe digemari banyak orang? Ya, jawabannya ada pada teks tersebut, yaitu karena tempe enak dan murah. Selain itu, tempe juga bermanfaat bagi tubuh kita karena memiliki vitamin B2 dan asam lemak yang bermanfaat untuk tubuh kita. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, apa bahan utama pembuatan tempe? Nah, dari teks tersebut juga kita telah ketahui bahwa bahan utama pembuatan tempe adalah kedelai. Nah, anak soleh-solehah, seperti itu ketika kita diminta untuk menemukan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan.
Materi kita selanjutnya adalah menjelaskan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Bahan-bahan makanan tidak hanya diperoleh dari produk pertanian, tetapi juga dari produk peternakan. Contoh hewan yang diternakkan adalah ayam. Kita dapat memanfaatkan daging ayam dan telur ayam sebagai bahan makanan. Produk hewan berupa daging ayam dapat diolah menggunakan teknologi sehingga memberikan lebih banyak manfaat. Informasi tentang perkembangan produksi pangan dapat kita peroleh dari teks. Misalnya, jika kita melihat teks berupa gambar, kita dapat menggali informasi dari hal-hal yang kita inginkan. Kita ketahui dengan membuat kalimat pertanyaan. Misalnya, pada gambar tersebut, kita dapat membuat pertanyaan. Misalnya, apa nama makanan yang tampak pada gambar tersebut? Dan pertanyaan selanjutnya, apa saja bahan yang digunakan untuk membuat makanan tersebut? Dari beberapa pertanyaan tersebut, kita dapat mengetahui jawabannya dengan membaca teks berikut dengan judul Nugget. Ananda bisa melihatnya pada buku Bupena 3D halaman 9. Nugget merupakan salah satu makanan yang diolah dari daging ayam atau sapi. Nugget disukai banyak orang karena rasanya yang lezat dan gurih. Produk nugget kini sudah dapat dijumpai di berbagai toko makanan, sehingga kita dapat memperolehnya dengan mudah. Nugget dibuat dari daging ayam atau sapi yang sudah digiling. Daging giling tersebut lalu dicampurkan dengan berbagai macam bahan seperti telur, bawang yang sudah dihaluskan, lada, gula, dan garam. Bahan-bahan tersebut diaduk hingga tercampur rata. Adonan nugget lalu dikukus. Adonan yang telah dikukus lalu ditiriskan dan dipotong-potong sesuai selera. Setelah itu, nugget yang telah dipotong-potong dibaluri dengan tepung roti agar renyah. Selanjutnya, nugget pun siap digoreng. Nugget yang belum digoreng dapat dimasukkan ke kulkas agar lebih tahan lama. Biasanya, nugget bisa bertahan selama 1-3 minggu dalam lemari es. Namun, sebaiknya perhatikan kembali kondisi nugget tersebut. Jika sudah berubah warna dan muncul jamur, nugget sudah tidak boleh dikonsumsi lagi ya. Anak soleh-soleha, dari teks tersebut kita dapat menjawab pertanyaan yang tadi kita ajukan. Yang pertama tadi pertanyaannya, apa nama makanan yang tampak pada gambar? Nama makanannya adalah nugget. Kemudian, apa saja bahan yang digunakan untuk membuat makanan tersebut? Jawabannya adalah olahan daging ayam atau sapi yang telah digiling, kemudian telur, bawang yang sudah dihaluskan, lada, gula, dan garam. Seperti itu anak soleh-soleha, ketika kita diminta untuk menjelaskan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Materi kita selanjutnya mengenai menemukan kata kunci pada teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Selain produk pertanian dan peternakan, negara Indonesia juga kaya dengan produk perikanan. Ikan dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan memiliki gizi yang tinggi. Kita bersyukur karena wilayah perairan Indonesia menyimpan kekayaan yang luar biasa. Perkembangan teknologi produksi pangan dimanfaatkan juga di bidang perikanan. Informasi tentang teknologi produksi pangan di bidang perikanan dapat kita peroleh dari teks. Di dalam teks terdapat kata-kata kunci yang berhubungan dengan informasi yang disampaikan. Kata kunci tersebut terdapat pada setiap paragraf. Anak soleh-soleha, di buku Ananda pada halaman 11 ada sebuah teks yang berjudul Teknologi Pengawetan Ikan Asin. Dalam dunia pangan, manusia mengenal pengawetan makanan. Pengawetan makanan memiliki tujuan agar makanan tidak cepat rusak, sehingga dapat dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Seiring dengan perkembangan teknologi, pengawetan makanan juga dilakukan secara modern. Salah satu teknik pengawetan makanan adalah pengeringan. Teknologi pengeringan dapat ditemukan pada pengawetan ikan asin. Ikan asin dijemur sehingga kadar air di dalam ikan berkurang.
Teknik ini digunakan untuk mengurangi kandungan mikroba dalam ikan, sehingga ikan dapat disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama. Pada pengeringan ikan asin, penduduk yang masih menggunakan cara tradisional akan menjemur ikan asin di bawah sinar matahari. Namun, seiring berkembangnya teknologi, teknik pengeringan dapat dilakukan menggunakan mesin seperti pemanggang atau oven. Nah, anak soleh-soleha, dari teks tersebut kita dapat menemukan beberapa kata kunci. Misalnya pada paragraf pertama, kata kuncinya adalah pengawetan makanan. Kemudian pada paragraf kedua, kata kuncinya adalah teknologi pengeringan. Dan pada paragraf yang ketiga atau yang terakhir, kata kuncinya adalah teknik pengeringan dengan cara tradisional dan teknik pengeringan dengan cara modern. Materi kita yang selanjutnya adalah menentukan kalimat utama dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Seperti yang kita ketahui bahwa teknologi produksi pangan dapat memberikan manfaat lebih pada produk-produk pertanian, peternakan, dan perikanan. Teknologi pangan mempunyai berbagai manfaat, misalnya dari teknologi pengawetan makanan. Makanan menjadi lebih tahan lama sehingga memungkinkan ketersediaannya dari waktu ke waktu. Selain itu, makanan yang sudah diawetkan dapat dikirimkan ke daerah lain. Dengan demikian, kita dapat menikmati produk pangan dari daerah lain tanpa khawatir produknya rusak. Teks berupa bacaan tentang perkembangan teknologi pangan tersusun atas paragraf-paragraf. Setiap paragraf mengandung kalimat utama dan kalimat pendukung. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama atau pikiran pokok atau gagasan pokok dari cerita tersebut atau teks tersebut. Kalimat utama didukung oleh kalimat-kalimat pendukung yang merupakan gagasan pendukung. Nah, di buku Ananda halaman 16 ada sebuah teks yang berjudul Teknologi Pangan. Kita dapat menemukan kalimat utamanya dengan terlebih dahulu membaca teks tersebut dengan saksama. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Setiap hari kita memerlukan bahan pangan. Bahan pangan artinya bahan makanan. Bahan pangan diperoleh dari produk-produk tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan dibudidayakan sehingga dapat menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Produk yang dihasilkan dari tumbuhan merupakan produk pertanian dan perkebunan. Misalnya, padi, jagung, singkong, kedelai, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Hasil pertanian dan perkebunan itu diperlukan manusia setiap hari sebagai bahan pangan. Produk yang dihasilkan dari hewan merupakan produk peternakan dan perikanan. Hewan-hewan yang dipelihara di peternakan, misalnya sapi, kambing, dan ayam. Sapi, kambing, dan ayam dimanfaatkan dagingnya sebagai bahan pangan. Selain produk peternakan, kita juga mengenal produk perikanan. Berbagai macam ikan, misalnya ikan tenggiri, ikan bawal, ikan kerapu, dan ikan kembung merupakan bahan pangan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Selain itu, ada juga hasil laut berupa udang dan cumi. Bahan pangan yang berasal dari hewan dan tumbuhan merupakan produk yang tidak tahan lama. Bahan pangan itu dapat membusuk. Bahan pangan yang sudah membusuk tidak bisa dimanfaatkan lagi. Oleh karena itu, perlu sebuah usaha untuk mengolah bahan pangan tersebut agar lebih tahan lama. Pengolahan bahan pangan membutuhkan teknologi, disebut dengan teknologi pangan. Perkembangan ilmu pengetahuan mendorong berkembangnya teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat untuk menghasilkan makanan baru yang lebih tahan lama. Contoh teknologi pangan adalah pengeringan, pengawetan, dan pengalengan bahan pangan. Nah, anak soleh-soleha, dari teks tersebut kita dapat menemukan kalimat utamanya. Misalnya, pada paragraf pertama, kalimat utamanya adalah kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Setiap hari kita memerlukan bahan pangan. Kemudian, pada paragraf yang kedua, kalimat utamanya adalah produk yang dihasilkan dari tumbuhan merupakan produk pertanian dan perkebunan. Kemudian,
Kalimat utama pada paragraf yang ketiga adalah produk yang dihasilkan dari hewan merupakan produk peternakan dan perikanan. Kemudian pada paragraf yang keempat, kalimat utamanya adalah bahan pangan yang berasal dari hewan dan tumbuhan merupakan produk yang tidak tahan lama. Kemudian yang terakhir, kalimat utamanya adalah teknologi pangan adalah pengeringan, pengawetan, dan pengalengan bahan pangan. Dari teks tersebut, ada beberapa kata yang digarisbawahi. Ananda bisa mencari artinya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Misalnya, kata yang digarisbawahi dibudidayakan, artinya adalah usaha yang bermanfaat dan memberi hasil. Kemudian, produksi pertanian dan perkebunan, artinya barang baik berupa tanaman maupun hewan atau yang lain yang dihasilkan oleh suatu usaha tani atau perusahaan pertanian. Kemudian peternakan, artinya adalah sebuah kegiatan pengembangbiakan hewan ternak dengan tujuan memperoleh keuntungan. Kemudian perikanan, artinya kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan. Kemudian bahan pangan, artinya bahan yang dapat dijadikan makanan. Kemudian teknologi pangan, artinya adalah suatu teknologi yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan, khususnya setelah panen, guna memperoleh manfaatnya seoptimal mungkin sekaligus dapat meningkatkan nilai tambah dari pangan tersebut. Kemudian pengeringan adalah proses penghilangan sejumlah air yang terkandung dalam bahan pangan sampai pada kadar air yang dikehendaki. Kemudian pengawetan. Pengawetan adalah cara yang digunakan untuk membuat makanan memiliki daya simpan yang lama dan mempertahankan sifat-sifat fisik dan kimia makanan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pengalengan. Pengalengan artinya adalah metode pengawetan makanan dengan memanaskannya dalam suhu yang akan membunuh mikroorganisme dan kemudian menutupinya dalam stoples maupun kaleng. Nah, anak soleh-soleha, itulah pelajaran kita hari ini mengenai perkembangan teknologi produksi pangan. Semoga Ananda bisa memahaminya. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan tanyakan langsung ke Ustazah ya. Semoga bermanfaat. Syukron jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.